semua orangnya ke Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Tapi kenapa ke tabi'in? Tokohnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Atau Imam Hambali itu masih apa tuh namanya, masih jadi perbincangan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja ya pantas didapatkan gelar fuqaha, walaupun lebih terkenalnya muhaddis, Imam Ahmad bin Hambal. Terus dalam hal hadis kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain, sunan. Nah, dalam hal Quran sepakat hujjatul qurra wa apa? Imamul Huffaz yang Jazari rahimahullah. Nah, ini yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah Matan Jazari, Muqaddimah Matan Jazari. Nah, dihafal Ustaz, misalnya nanti dihafal, nanti sudah dikirimkan videonya itu bagian talqin. Nanti ketika sudah dibaca nanti langsung lah dibaca, itu nanti udah langsung dapat sanad sebenarnya. Jadi sanad riwayat itu ada sama ana membaca atau mendengarkan. Dari aku mendengarkan atau bisa katakan nanti saya mendengarkan dari bacanya begini gitu. Langsung. Nanti ketika sudah anak kasih silsilahnya tersambungnya ke berapa. Anak ada dapat yang 9, 11, 12 dan ada yang 14. Salah Jazari. Ada kemarin dapat yang 12 juga dari Palestina. Salah Jazari ikut online, tapi makanya kalau ingin ikut online syaratnya harus ikut offline dulu. Nanti online itu setoran sama masyayikh yang ada di mana gitu. Nanti dia dari sanad. Jadi kita bisa tanya, antum sanadnya keberapa? Kemarin anak ikut aja, anak kos selama 4 bulan. Nah, setiap minggu ada satu pertemuan, kali pertemuan. Terus sama berarti kan sebulan ada 4 kali pertemuan ya, selama 4 bulan. Tesnya kemarin pas acara beliau di sini tuh terakhir mana tes di atas, ada daurah di sini, ada tes di atas, macam-macam aja dari keseluruhan. Tapi itu pun kadang-kadang ada yang langsung orang Jeffrey ke rumahnya itu untuk dapat sanad Jazari itu harus hafal sama nomor-nomornya dan di munaqashah di depan santri beliau. Kita duduk di depan di munaqashah, nanti santri bebas nanya, coba bait ke 29, coba bait ke 60, coba dia baca bait misalkan dia baca bait misalkan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul, 4 baris setelah itu gitu. Baca kayak hafal semuanya. Terus yang kedua, untuk Matan Jazari nggak beliau wajibkan ngajar semuanya, tapi dikhususkan bab makhraj sifat. Nah, kalau bab makhraj sifat lulus, riwayat diroyat lulus, mengajarkan depan santri plus tasmi simaan Matan Jazari semuanya. Terus ditunjuk nanti, coba jelaskan bab ro, itu terserah hadirin yang mau. Nah, syaratnya harus ikut kajian Jazari sampai habis, nanti dites. Nah, tapi walaupun misalkan di situ ketika ditanya bab ini misalkan jawabannya kurang atau apa, tetap dikasih sanad, karena intinya bab makhraj sifat itu yang lebih inti. Bab makhrajul huruf wa sifatul huruf sebagai jantung. Kalau ada Al-Quran, jantungnya itu adalah Yasin, tetapi umulnya, ibunya itu Al-Fatihah. Nah, kalau ini ada Matan Jazari yang 1000 bait Thayyibah. Matan Jazari itu adalah jantungnya dan ibunya adalah makhraj sifat. Jadi intinya mah untuk baca Quran itu dengan baik makhraj sifat. Selebihnya itu nanti itu tambahan-tambahan. Makanya intisari semuanya itu sebenarnya ingin apa sih Imam Jazari ini? Ingin makhraj sama sifat kita bagus. Ingin huruf-huruf terbaca dengan
Nanti walaupun mau dibangkat bagaimanapun qiraah sab'ahnya kalau lahjahnya gimana tetap makhrajnya pasti dari situ. Misalkan wadduha, wadduhi, tetap he, bukan hanya saja imalah dia gitu. Tapi sukun hurufnya tetap keluar dari makhrajnya, tidak berubah makhraj itu walaupun qiraahnya siapa saja nggak berubah, kecuali misalkan dhanin, ada khilaf, ada yang baca dhanin. Atau nanti perbedaan ini gitu, perbedaan lahjah. Nanti ada qiraah sab'ah itu apa maksudnya, sab'atu ahruf maksudnya apa, itu ada di situ. Jadi sistemnya distorkan. Nanti kalau ada waktu baru syarah. Kalau mau Qur'annya juga sebenarnya boleh, tapi kalau mau fokus dulu matan jazari sebenarnya lebih bagus. Kalau sudah matan jazari makhraj 4 selesai baru Quran kali ya. Jadi yang boleh setor Quran Tommy sama Yanis sama Rahmat ya. Nanti Ustaz Syamsuhari sama Ustaz Fahrul setoran bab makhraj sama sifat dulu, distorkan bab makhraj sifatnya dulu. Oke, mungkin mau setoran nih Yanis dulu. Bab apa? Bab tajwid bu? Enggak. Sebab bab tarkib waktu itu. Bapak atau dibacakan dulu? Baca. Udah dibacakan. Bacakan sudah. Bacakan sudah. Udah hafal belum? Lanjut dulu. Barok itu mustafilan. Ya cuman tadi sih Hafal. Tadi abang tadi sekarang. baru makan tadi. Nah, coba aja. Ya, nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Sini bukunya. Mustafilan min ahrufi. Mana bukunya? Ini Sajanis buku yang hijau mana? Itu kan lupa makanya. Oh lupa. Karena perasaan sudah tak masukkan tadi. Oh iya. Pas. Ya udah baca aja dulu. Tata tangannya minggu depan. رققا مستقلا للأحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لنا لله لنا وليتلطف وعلى الله والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوات نجت السبت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإياكم في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحط الحق وسينا مستقيم مستقيم يسقو belum kan? Jadi bab ini yang diulang terus. Bab ini menjelaskan tentang dikatakan di situ tafkhim tarqiq kan. Padahal di matan yang lain atau di buku yang lain itu bab lihat namanya. Masih penjelasan ke bab makhraj sifat itu terkait dengan peringatan Imam Jazari bahwa di beberapa kalimat yang disebutkan di situ seperti haso itu agar kita memperhatikan tafkhimnya agar jangan sampai ketika nanti huruf-huruf tipis bertemu huruf tebal kita baca tebal juga ke bawah ke huruf tebal gitu. Mi Quran Matanya belum matang. Al-Qadir sama Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما jelasin aja D-nya karena dia satu hitungannya. kalau ada setengah. Oh roknya setengah ya Qadar gitu ya Qadar إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر sama-sama setengah ya. أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Sifat khafa daripada huruf H itu harus dikuatkan dengan cara mempersempit makhraj dan mempertahankan sifat huruf khawah dan hamzah H itu. Jadi jangan dilepas begitu sehingga hilang dia huruf H-nya. Kan udah pernah sampaikan. Ya. Ta'tiyahumul bayyinah. Disempitkan dia dikit. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Termasuk hu itu kata syarih kitab itu atau Syekh Hanafa pernah bilang di situ ada di kitab Syekh Hanafa ada, kalau di sini nggak ada. Beliau jelaskan sifat khofa dan sifat gunnah secara khusus. Sifat khofa itu memang kata Imam Syatibi, beliau mengatakan sifat itu bukan ada 17 tapi ada 16. Beliau tidak masukkan sifat idlaq sama ismat, tetapi beliau mengganti satu sifat, itu sifat khofa. Hurufnya ada hawai, huruf H, alif, waw dan ya. H, alif, waw, ya, hawai. H, lin dan mad itu sifatnya khofa karena enggak muqaddar makhrajnya. Dan H kenapa? H kan muhaqqaq, ada partikel yang menghentikannya, bukan hawa. Nah, huruf H itu karena semua sifatnya lemah sehingga kadang-kadang hilang ya. Makanya kalau dia berharokat huruf H-nya harus diucapkan dengan pelan-pelan. Ta'tiyahumul, seperti gitu. Ta'tiyahumul, jangan langsung ta'tiyahumul. Nah, H-nya hilang, hurufnya nggak ada. Ta'tiyahumul. Ketika latihan nggak apa-apa.
humul bayyinah. Bayyinah. Tapi yang sering hilang tuh ketika Mengambil. sukun. Ketika sukun. Adapun ketika berharokat nggak hilang dia. Kalau dilambatkan bacanya, hilang kalau dicepetin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana haknya? Harusnya alhamdulillahirabbil alamin gitu. Hirabbil, haknya ada jadinya. Kalau kata Syekh Hanafi, kalau hak berharokat cukup dilambatkan bacanya. Haknya itu. Agak jangan ajar-ajar terburu-buru. Hurufnya mana? Sukun hurufnya, rahangnya, sama harokatnya harus ada 3 unsur ini. Nah, yang sering hilang itu ketika sukun. Makanya ketika sukun itu 2 caranya. Dilambatkan. Yang pertama, menyelamatkan. Jadi sifat lemah itu disebut bukan untuk dijalankan, tapi untuk dihindari agar haknya muncul. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba mulai lagi. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بينة نفسnya. Rasulullah. Rasulun minallahi minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Syidahnya kuatkan tak. Sifat syidahnya kuatkan di tak. Artinya tahan suaranya sampai ngalir suara tak. Terus bagaimana dengan hamesnya? Hamesnya perhatikan saja. Bisa nggak coba? Jangan yat. Kalau yat itu sifat syidahnya kurang kuat. Yat. Hentikan suaranya. Baru kasih nafas sedikit. Begitu benar. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Terus fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Kalau Syekh Jeffrey nggak kenal istilah nabar ya, dinyatakan lebay sama beliau. Nabar itu berarti itu ditemukan oleh Dr. Iman Suwaid. Nabar itu mengangkat suara atau mengangkat bunyi huruf melebihi bunyi yang lain. Ada 5 tempat nabar dalam Al-Quran. Tapi kenapa Syekh Jeffrey saya tidak begitu fokus di sifat nabar itu, karena sudah ada. Misalkan khofa, sifat khofa tadi yang Nabi bilang hawa tadi, mad, lin, dan ha. Mad itu juga lemah dia, karena muqaddar makhrajnya. Wama
wa ma adra. Bagaimana cara menguatkannya? Ditambah harokat. Wa ma adra, jelasin wa ma-nya kan. Wa ma adra fasaqalahuma. Kalau fasaqalahuma ini beda artinya. Kalau fasaqalahuma itu keduanya diberi minum. Fasaqalahuma keduanya fasik. Keduanya memiliki sifat fasik. Hanya karena mad. Maka ditambah, dijelaskan fasaqalahuma. Kalau kurang dari 2, nah seolah-olah dia nggak panjang gitu. Maka ada yang sifatnya hilang. Nah, apalagi kalau ada hamzah, harus diperjelas lagi madnya. Wajib ya. Hunafa. Mana hamzahnya? Nafa. Itu namanya naber dalam Naber. istilah Dr. Aiman Suwaid. Kalau Syekh Hanafa itu dia kasih cara kita membacanya. Kalau Dr. Aiman sebagai penemu daripada ini, kan sifat naber jarang dibahas oleh ulama-ulama dulu. Dr. Aiman Suwaid yang menentukan ada 5 di Quran itu sifat naber. Naber itu artinya mengangkat bunyi. Yang pertama apabila ada mad tabi'i, setelahnya ada huruf bertasydid. Contohnya waladhdallin. Kalau hanya datar begitu saja, waladhdallin. Asalnya lamnya itu jelas. Satu itu naber. Yang kedua tadi kalau ada mad, setelahnya ada hamzah. Hunafa. Sama. Sudah tinggi dikit. Hunafa. Cuman nggak usah lebay-lebay juga. Hunafa, ada santri di sini lebay sekali. Hunafa. Sampai gitu nggak usah. Angkat aja sedikit. Hunafa. Aja sehingga hamzahnya kelihatan. Nggak sampai kayak hilang itu hamzahnya. Tetapi yang salah juga, jangan sampai ada mad di naber. Jangan naber, jangan ngangkat di tempat yang tidak boleh ngangkat. Misalkan wadduha. Ada hamzah nggak? Nah, hamzah yang memutus suaranya, bukan hawa. Makanya benar wadduha. Wal-laili idza saja. Diangkat sedikit udah. Nah, jangan mengangkat sesuatu yang tidak harus diangkat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, naber itu ketika ada ya atau waw yang tasydid. Kenapa? Untuk membedakannya dengan idgham bi gunnah. Ya. Contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di i itu harus diangkat. Penting nggak? Misalkan penting karena kalau hanya datar begitu seperti ada in ya di situ. Ya. Nun ketemu ya. Sehingga seolah idgham bi gunnah. Idgham. Iyyaka, makanya kata-kata Dr. Aiman, solusinya apa? Naber, angkat. Iyyaka walaupun nggak terlalu nggak usah gitu juga. Angkat sedikit aja, melebihi suara yang punya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Angkat. Terus yang keempat itu apabila ada at-tasniyah. Misalkan istabaqa, satu orang. Istabaqa, berapa orang tuh? Dua orang kan? Dua orang nggak? Istabaqa dan istabaqa ada at-tasniyah ketemu sama alif lam. Misalkan wastabaqal baba. Nabi Yusuf sama Zulaikha menuju pintu, dua orang.
Kalau kita baca wastabaqal baba wa qaddat qamisahu, kalau misalkan baca nggak ada naber, nggak ada angkatan suara, itu nanti terbesit di kepala satu orang aja yang lari. Padahal yang berlari dua orang. Pertama Nabi Yusuf berlari, diikuti di belakangnya Zulaikha. Lalu ketika membuka pintu ditarik bajunya Nabi Yusuf, kan dalam kisahnya itu. Jadi dua orang yang berlari, maka angkat wastabaqal baba gitu. Ada qol dan terapkan ke semuanya, diangkat sedikit. Yang kelima, antum ingat yang kelima? Ayo. Yang kelima itu adalah lupa. Jadi intinya itu diangkat sedikit. Kenapa? Coba ulang sekali lagi. Dari Bapak Umiru. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها sebelum lupa, yang kelima apabila ada wakaf yang tasydid selain qalqalah. Tasydid selain qalqalah dan gunnah. Jadi kalau qalqalah sama gunnah nggak usah dinaber. Selain itu harus dinaber kalau wakafnya tasydid terakhirnya. Contohnya apa? Misalkan amaniya, amaniya wa inhum ila yadhunnun, misalkan ya. Misalkan berarti di amaniya. Gimana berhentinya? Kalau amani itu aja, maka ya-nya nggak tasydid itu. Diangkat amani gitu. Amani. Angkat ya. Amani. Misalkan aduun. Kalau diwakafkan ba'dhum li ba'dhin adu. Misalkan berarti di situ gimana caranya? Harus dinaber. Kayak kalau ba'dhum li ba'dhin adu itu aja, maka wawunya jadi wawu mad biasa. Wawu biasa. Maka dinaber solusinya. Nah, itulah yang ditemukan oleh beliau. Kalau bertasydid ada tasydidnya. Kalau misalkan dia gunnah nggak perlu dinaber karena udah jelas. Misalkan mithlahun gitu. Berarti misalkan di mithlahun tinggal digunakan aja. Udah ketahuan dia gunnah. Kalau nun biasa mithlahun, misalkan ada nun sukun biasa ya. Tapi kalau nunnya tasydid pun tinggal nambah sedikit gunnahnya. Qalqalah juga begitu, nggak perlu dinaber karena sudah jelas dengan qalqalahnya. Misalkan bil haqq, itu aja.
Kalau misalkan dia nggak tasdid, bil nggak ada tekanan. bil Bil haqq, bil haqq falaq. falaq Tapi kalau ada tasdidnya, falaq falaq gitu. Kalau tasdidnya haqqu. Oke, lanjut nih. Biar nggak lupa soalnya tadi. Jadi ada 5 tempat nabar itu di dalam Al-Qur'an 5 tadi itu. جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من Jazaohum jannatu. جزاؤهم عند ربهم جنات Jannatu adn ini ya. جنات عدن oh ya Ayo. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن من خشي ربه ذلك لمن خشي ربه Matan nih? Enggak. Coba Pak. Kalau udah lancar sekali. Ustaz Sahari sama Ustaz Bahrul coba di